Jadi Nek, tadi Nenek bilang kerenda itu bisa berjalan. Bisa. Ada yang bisa berjalan. Tapi nggak kayunya loh. Yang tutupnya kan itu aja kan gitu ya Nek. sak kayunya ya berat lah dia. Biarpun dia apa gitu kan nggak. Cuman tutupnya itu aja. Tutupnya aja ya. Iya kan kalau sudah nggak ada mayat kan kainnya yang hijau-hijau itu kan nggak ada di situ. Tapi kalau macam kami mana ada pakai gitu. Nggak ada. Oke Nek, jadi kalau yang atasnya berarti Nek yang jalan-jalan Iya ya? loh. Itu dari, misalnya Kak, biasanya kan kerenda itu disimpan di belakang masjid atau di samping Nek? Ini di dalam pula itu orang nggak ada ruangan lagi. Ya Allah. Jadi kalau yang di belakang-belakang itu Nek, katakanlah berjalan. Berapa jauh sih Nek dari tempat biasanya dia simpan kerenda itu Nek? Nggak jauhnya itu, sekitar situ aja ditaruh. Sekitar situ ya. Ataupun naik ke menara. Kalau menaranya lebar. Malah kalau di masjid raya besar ini, kadang udah 7 orang tidur di atas. Tapi karena orang itu sudah warak kepada Allah, malah enak tidur sini, dingin katanya kok malam. Tapi kalau siang kan nggak mungkin kami sini. Nanti malam giliran lah kami kayak angkat di atas katanya. Malah dilulu. Karena orang itu kan sudah nggak ada. Macam si Semi ini kan beragama dia. Iya. Nggak tahu, yakin tidak ada apa-apa. Kalau aku digaji pun 5 miliar tunggu tinggi situ ya enggak lah. Betul aku bilang, si Semi, kau kenal Semi? Milik Joni. Seginilah, ini di sini jendela dia sini kuburan. Mi, tolonglah Mi dibersihkan ini rumah kami udah jorok katanya. Penuh rumput. Kalau aku mati juga lah. 5 miliar pun dikasih kalau aku suruh jaga situ ya mau. Iya. Dia nggak ada takutnya Pak. Jadi Nek, intinya yang lagi heboh-heboh nih, keranda terbang sampai melintasi kampung dan segala macam untuk tumbal segala macam itu kepandian tahayul gitu ya. Kelahian manusia lah. Oh, ya Allah. Nggak ada. Nggak ada Kalau ya. kerenda dia kata mengelului kampung, iya mati nanti yang jaga yang ini yang atasan masjid. Dia dipenggal orang nanti. Kenapa bisa gitu kerendanya? Kenapa? Ayat Quran kan udah banyak. Si riwayat atasannya di sini mati nanti dia bikin orang. Sedangkan orang malam situ menguburkan orang aja dia mau dipenjarakan kok. Rame-rame itu. Wah, rame kali mau bunuh dia. Nek, terakhir Nek. Jadi tadi ada kerenda berjalan yang Nenek katakan. Itu sekitar masjid. Iya, sekitar masjid. Maksudnya keranda berjalan tadi itu kan semua kerenda seluruh yang ada di Indonesia, seluruh ada di masjid atau tertentu saja kerandanya, Nek? Enggak bisa. Itu bagaimana nanti? Seandainya di masjid itu keluarkan jin memindah-mindahkan ke menara kadang-kadang. Kadang-kadang dia dipindahkan ke ini mimbar. Itu kelakuan jin. Makanya kalau kita menjaga masjid, rajinlah membaca Ayatul Kursi dan satu malam 18 kali. Karena itu menjadikan Ayatul Kursi itu tanya Kiai, jangan tanya saya orang buta huruf. Saya nggak dukun, pokoknya nggak pandai apa-apa lah. Tapi saya tanyalah dulu nanti Kiai. 40 tahun menjadikan itu. Allah. Iya. Jadi saya sudah 40 tahun, datanglah malaikat menjemput itu Ayatul Kursi tadi supaya diturunkan ke dunia. Allah. Nah, dari mana jadinya nggak tahu apa gunanya kita bahas karena kan ini semua anak-anak kan nggak ada ngaji tarikan. Saya jelaskan berapa ratus kali pun nggak ada gunanya. Bener. Jadi ya kesimpulannya ya buat teman-teman yang di rumah yang lagi viral ini kan ditonton Nek sama anak-anak muda. Nggak apa-apa, kita nggak takut. Memang ya, betul maksudnya cerita. gini Nek, takutnya anak-anak muda itu meyakini Nek, terbang ke atas itu. Terbang ke atas dengan mitos-mitosnya bahwasannya nanti akan terjadi mara bahaya, akan ada tumbal, akan dipercayain Nek sama anak-anak yang sekarang. Itu dialah itu. Karena gini Nak ya, dengarkan baik-baik, saya nggak pandai apa-apa. Kalau sudah Allah mengkedirkan, ini malam pun kiamat dunia kenapa rupanya? Kan kita nggak ada berkuasa. Selangkan ciri-ciri yang mau kiamat di dalam kita, ayam tidak ada lagi yang beranak, menelur pun nggak ada. Buah-buahan udah berkurang. Tengok buah-buahan sekarang ada berbuah. Itu tapi bukan mau kiamat loh. Orang sudah jarang yang hamil, ya. Udah itu, apalagi satu macam lagi ya.
selalu gelap. Allah. Nah, jadi di dalam kitab 7 hari lagi mau kiamat, udah kayak malam gini, tidak ada cahaya terang. Itu ciri-ciri, tapi belum belum tahu kita macam mana. Tidak akan tahu orang siapa dunia mau kiamat, tidak ada yang kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu nanti banyak permatian. Kalau kiamat nomor 2 sudah, yang kiamat nomor 1 yang belum. Kenapa sudah? Tsunami itu berapa banyak rupanya mati? Itu kan termasuk kiamat. Kiamat sugra, Nah, jadi, sugra, kiamat kalau sugra. kiamat betul belum. Sedangkan menjaga sorga siapa dia? Jangan dipakai-pakai Tuhan Yesus Kristus, bukan. Allah. Nabi Isa adalah di sorga, sampai Nabi Haidir menjunjung dia di sorga itu. Nabi Haidir tidak mati ya, dia roib. Dia khaib, dia tidak mati. Yuhibbunahu billah walladzina amanu asyaddu billah. Yunaina linnasi, bermohonlah kau di dekat ini. Nanti belum saya sambung ya, ini linnasi. Apa yang kau inginkan? Mau kerenda terbang kah? Mau cari perempuan yang cantik kah? Mau apa niatmu? Di dekat itu tadi hubus itu belum dibaca. Yuhibbunahum billah walladzina amanu asyaddu billah. Yunaina linnasi, jangan sambung. Berniatlah, ya, berniat apa yang kau lihat di situ dan bukakan mata. Kalau memang ingin sesuatu apa, bukannya kita ceknya mencari uang menarik beca capek, bukan. Kalau sudah lama kita menutup mata, buka matanya, baru sambung. Hubbus samawati lin-nisa'i wa bainina wa khairil qadar wa syukurillahi wa syukurillahi lahum tuflihun. Apa yang nampak tadi ini dekat hubbus ini? Alam luaskah, apa hutankah? Berarti hatimu belum terang. Belum terang kali. Ada Rocky kok nggak apa-apa. Ada dia nggak apa-apa itu. Nek, jadi izin saya bertanya, Nek. Mungkin Boleh saya tanya. sendiri nggak paham arti kerendah sebenarnya itu tata cara dalam apa ya, Nek ya? Menjaga kerendah dalam. Itu adik nggak sanggup, jangan. Adik bukan golonganmu menjaga kerendah. Salangkan yang sudah mengaji tamat daripada ini ya, pesantren apa-apa, jarang mau itu. Karena menjaga itu sulit. Menjaga itu sulit ya, Nek? Iya, dengar ya. Mau subuh, orang kan mau sholat. Iya. Bentangkan dulu tikar sembahyang selebar-lebarnya. Udah, bentangkan berdatangan orang. Nah, bisa kau jamin ini nggak kentut di situ. Dudukmu di muka, tapi pantatmu nggak bisa kau jamin. Bisa? Hah? Menjadi imam, bisa? 45 macam tidak diridhoi ini. Syekh Wali Kutub Wahab Rokan ini yang di atas ini. Sudah Rasulullah, dia wakil. Hati-hati. Bukan enak aja. Jadi kalau dirimu belum bisa. Belum. Jadi, Nek, yang kerendah jalan tadi adalah ulah para jin. Iyalah. Kan? Itu ada sebab-sebab kerendah dikerjain Bukan supaya dikerjain supaya orang ketakutan. orang ketakutan. Ketakutan dia mujizat. Tidak ada yang mujizat. Manusia pun tidak ada yang sempurna. Nggak usah percaya itu. Hah? Bangunlah dirimu sendiri. Jadi buat teman-teman ya yang sudah mungkin berpikir dewasa ya teman-teman ya. Iya. Itu kalau meyakini bahwasannya keranda terbang itu ada, gimana, Nek? Itu Rabbana qulubana dia kita. Iya benar, Nek. Ya. Pakailah agama kita sendiri dan ini kita punya otak. Masuk nggak di akal kita? Kalau masuk ikutin. Tapi kalau saya itu nggak perlu kali sama saya ngikutin itu. Yang penting mas saya ada beras saya 1 mo, ada untuk makan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa 1 hari pinomat 5 kali. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa wa daula syarika lahu wa bidzalika umirtu an minal mu'minin. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita selalu membaca itu, Allah itu tidak akan tidur. Biarpun itu sholatmu itu untuk dirimu sama punya Allah, itu sholat itu. Amal jahiriyahmu itulah yang betul. Itulah yang menolong kau nanti yaumil mahsyar. Nggak percaya tanya kiai. Jangan tanya saya orang bodoh. Itulah amal jahiriyah. Kalau soal itu sholat kau jalankan, tapi itu kepanjangan Allah. Allah itu di mana?
Di mana buka auramu? Belum, kalian masih anak-anak. Belum apapun yang diceramahkan tidak akan masuk di akal, tapi nanti Ja Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, ya kan? Seluruh tubuh akan menggigil, sekucur badanlah kedinginan. Apalagi guna harta, teman karib, sanak saudara, siapa itu? Tinggal semua yang disayangi, berbaringlah badan seorang diri. Inilah harta banyak ditinggalkannya, tapi apa artinya hidup awak waktu di dunia? Kita mahir orang mengenal, dia meramal saya pergi berduyun-duyun. Kita pun merasa bangga. Siapa yang menciptakan kita? Kan Allah. Nek, oke Nek, terima kasih sekali penjelasan Nenek telah memberikan suatu pembelajaran juga edukasi bagi teman-teman di rumah yang melihat ya adanya fenomena keranda terbang, Nek. Dengan penjelasan Nenek, mudah-mudahan teman-teman di rumah yang beragama Muslim khususnya tidak mempercayai teman-teman. Dan kita satu, tidak akan mencaci sesuatu agama apapun.